البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hendaknya nabilakum, siapa Rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi? Nabi Nuh. Nah, berapa tahun beliau berdakwah pada kaumnya? 950 tahun. Baik. Siapa Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi yang pertama kali? Nabi Adam. Baik. Siapa Nabi yang masih hidup sampai sekarang? Nabi Isa alaihissalam. Baik, terus. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kaifa najallahu Nuhan wa man ittaba'a. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh dan orang-orang yang mengikutinya. Wal jawab fis safinah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengadab kaum tersebut dengan ditenggelamkannya mereka, maka Nabi Nuh dan para pengikutnya Allah selamatkan di dalam perahu yang mereka buat. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersama dia di dalam perahu yang penuh dengan muatan saat itu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga untuk membawa binatang-binatang bersama dengan mereka. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki ay as-safinah al-mashhun minal khalqi wal hayawanat, yaitu yang terisi penuh dengan manusia dan hewan-hewan. Nah, tentunya yang beriman dari kalangan manusia yang ikut dalam kapal tersebut. Tsumma aghraqna ba'dul baqin, kemudian kami tenggelamkan setelah Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama beliau diselamatkan, yang tersisa Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan semuanya. Inna fi dzalika laayah, sungguhnya demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana suatu kaum yang tidak mau menjawab seruan nabinya, kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin berikutnya, bimadza ahlaqallahu qauma Nuh, dengan apa Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum Nabi Nuh. Kalau tadi dengan apa Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, yaitu dengan perantara perahu, kapal.
Kemudian sekarang dengan apa Allah Subhanahu wa taala hancurkan atau azab kaum Nabi Nuh? Wal jawab tufan, dengan tufan. Yang dimaksud dengan tufan dalam ayat Al-Fatihah yang disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian beliau tinggal berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, yaitu selama 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, dan tidak memenuhi seruan dakwah beliau kecuali sedikit. Bahkan akan kita ketahui dalam pertanyaan berikutnya, istri dan anaknya tidak menyambut dakwah beliau. Nasallallahu al-afiyah. Fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan tufan, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan tufan ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, at-tufan ay al-ma' alladhi nazzala minas sama' bi kathrah wa naba'a minal ardi bi shiddah, yaitu air yang tercurah dari langit dengan begitu banyak dan muncul dari tanah dengan begitu deras. Jadi saat itu akhwanifillah, kaum Nabi Nuh ya dihujani dengan air dari langit yang sangat deras, dan juga keluar dari bumi mata air yang sangat deras, sehingga mereka kemudian tenggelam secara keseluruhan. Bahkan anak Nabi Nuh yang dengan sombong ingin menyelamatkan diri dengan naik ke atas gunung, tetap tidak bisa selamat. Pertanyaan berikutnya, uzkur nabiyyan waladahu kafirun. Sebutkan seorang nabi yang anaknya kafir. Wal jawab Nuh sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya adalah Nabi Nuh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anakku, mari naik bersama kami dan jangan engkau menjadi bersama orang-orang kafir. Seruan seorang bapak, walaupun hari-hari sebelumnya memang menunjukkan permusuhan, menunjukkan kesombongan dari menerima dakwah beliau, tapi harapan seorang ayah tentunya akhwanillah, ketika melihat hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat, mungkin sang anak mau bertobat, mungkin sang anak mau untuk mengikuti ajakan ayahnya. Tapi perhatikan apa jawaban anak yang kafir ini. Bukannya menerima ajakan sang ayah, dalam keadaan air sudah dia lihat, dan ayah bersama orang-orang beriman sudah jelas selamatnya, karena mereka berada di atas kapal. Tapi demikianlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup hatinya. Sejelas apapun bukti, sedekat apapun azab, tetap tidak memberikan arti apapun bagi mereka. Hati tetap mati.
Nah, padahal secara logika orang yang demikian tentunya ya akan apa? Akan menyambut. Sudah mau tenggelam, ada yang mau menolong, mengajak untuk masuk kapal saja. Tapi dia tidak mau. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, aku akan pergi, mencari perlindungan ke gunung, sehingga gunung itu melindungiku dari air bah ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, qal la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan pada hari ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Dan menghalangi antara keduanya, yaitu antara ayah dan anak tadi. Nah, menghalangi antara keduanya al-mawj. Nah, itu ombak yang dahsyat, sehingga jadilah si anak termasuk orang-orang yang tenggelam. Nah, perhatikan kondisi yang menyedihkan ini, alhamdulillah. Nah, makanya orang tua bagaimanapun hendaknya betul-betul berusaha bagaimana seorang anak bisa selamat. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang penuh dicurahkan. Ingat Nabi Nuh alaihi salam, tentunya dengan usaha yang ditempuh yang tentunya beliau tempuh segala cara. Tapi demikianlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan Allah beri kecuali kepada siapa saja yang Dia inginkan. Maka banyak-banyak bersyukur ketika mendapati anak mau menyambut dakwah kita, mendapati anak mau diajak kepada kebaikan, kemudian manfaatkan. Jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan mereka terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Jangan dibiarkan mereka menyimpang dikarenakan teman-teman atau faktor-faktor luar yang senantiasa mendatangi mereka. Juga ayat yang lain, wa qauluhu ta'ala, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh menyeru kepada Rabbnya, kemudian mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli, wahai Rabbku, sungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan sungguhnya janjimu adalah janji yang hak, dan engkau adalah zat yang menentukan hukum yang paling bijaksana. Di sini Nabi Nuh memohon dalam keadaan melihat anaknya tenggelam, tapi kasih sayang seorang ayah masih mengusahakan usaha yang terakhir, meminta kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Inna ibni min ahli, ya Allah, sungguhnya anakku itu termasuk keluargaku, dan janjimu adalah hak. Lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur bahwasanya keluarga yang hakiki adalah keluarga yang mengikuti beliau di atas Islam. Allah katakan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukanlah keluargamu. Itu keluarga yang beriman mengikuti dakwahmu. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya permintaanmu ini adalah perbuatan yang tidak saleh. Kenapa? Karena meminta kepada orang yang jelas-jelas kafirnya untuk apa? Diselamatkan. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'al lima laysa laka bihi ilm.
maka jangan engkau meminta kepadaku dalam suatu perkara yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu agar jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang jahil. Yang dengan sebab ini Nabi Nuh alaihi merasa malu. Malu ketika manusia meminta kepada beliau untuk bisa memberi syafaat. Di antara alasan beliau karena beliau telah meminta kepada Allah dengan sesuatu yang beliau tidak memiliki ilmu padanya, yaitu kisah ini. Nah, kisah ini. Poin berikutnya, Qadkur nabiyyan abuhu kafir. Sebutkan seorang nabi yang bapaknya kafir. Wal jawab Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Naam, wa dalilu qauluhu ta'ala, "Fama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu." Dan tidaklah istighfar Ibrahim untuk bapaknya kecuali dikarenakan suatu janji yang beliau berikan. Janji ini dalam surat apa? Amair. Ibrahim menjanjikan kepada bapaknya untuk memintakan ampun di surat apa? Apa bunyinya? Salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nah, beliau menjanjikan kepada bapaknya, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan untukmu. Nah, permintaan ampunan ini, nah, beliau pun lakukan alhamdulillah sampai jelas bahwasanya bapaknya memang dihukumi kafir dalam ayat di surat At-Taubah ini. Nah, dan ini nas yang sangat tegas alhamdulillah. Wa maka nastighfarul Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Nah, tatkala telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri darinya. Dan siapa nama bapak Ibrahim? Indak ya Ahmad. Dalilnya wa in qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Nah, azar. Dan bapak ya bapak al-Fatihah. Tidak boleh kita memalingkan makna zahir ini kecuali dengan dalil. Karena sebagian orang-orang Sufiyah sebagaimana dulu kita hikayatkan tidak terima. Bahkan apa? Untuk bapak Nabi Ibrahim pun tidak terima dihukumi kafir padahal nas dalam Al-Quran. Karena menurut mereka bahwasanya semua rahim yang di situ urut-urutan Nabi kita Muhammad SAW keluar, tidak ada satupun yang kafir. Nah, baik. Sebagai bentuk pembelaan bahwasanya orang tua Nabi SAW tidak boleh menurut mereka dihukumi kafir, bahkan sampai rentetan urut-urutan silsilah Nabi kita ke Nabi Adam, tidak ada satupun yang kafir menurut mereka. Dan ini adalah
pernyataan tanpa dalil. Nah, bahkan orang tua Ibrahim sendiri nas dalam Al-Quran. Cuman mereka mengatakan, nah, wa idh qala Ibrahimu li abih, maksudnya bapak adalah paman itu. Azar itu pamannya, bukan bapaknya. Nah, baik. Ini alasan mereka dan ini batil. Karena apa? Bapak dalam lughah Arabiyah, nah, asalnya bapak, orang tua, nah, dari pihak laki-laki, yaitu orang tua yang laki-laki bapak, orang tua yang perempuan ibu. Nah, ada pun memalingkan ke paman itu butuh dari, dan ini termasuk tahrif. Maka jelas akan dikenal bahwasanya di antara nabi yang orang tua, nah, orang tuanya kafir adalah Nabi Ibrahim. Baik, barakallahu fiikum wa nafa'ana bihi wa